على محمد وآله وصحبه وآل المتعبدين. Bismillah kita muji kepada Allah, sholli wa sallim kepada Rasulullah, beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para umat. Kitab ini dinamakan Syi'ir Tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makharijul huruf, yang kedua masalah sifatul huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila, fi'il amat berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang itu, artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berubah ridho Allah yang diharapkan. Definisi memanjangkan suara dari salah satunya huruf wa ayat muhiha adalah termasuk contohnya. Semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, satu mat tabi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwad, kelima mat sila, jangan sampai lewat. Bagian keenam mat wajib mutasil, bagian ketujuh mat jaiz munfasil, mat lazim bagian nomor ke-8 mat arid li sukun nomor ke-9. Shadaqallahul adzim. Sedekah. Masih ngantuk? Balik lah. Nyanyi mundur alon-alon. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah semuanya saja yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Langsung mawon pun kuwesel salah. Panjenengan kalau ngajar juga tegang gitu terus deh. Udah ya, senyum, nyanyi, tepuk-tepuk ya. Alhamdulillah, tenang ya. Tegang nanti stroke ya Pak. Saya alhamdulillah pernah ngajar mulai anak kelas 1 SD sampai kelas 1 sampai kelas 12 aliyah. Tak titeni. Pokok anak-anak yang sejak kecil ngaji Al-Quran terus pelajaran tidak bisa, di belakang hari pasti diberikan kecerdasan oleh Allah. Pokok rajin ngaji walaupun nggak pakai pinter. Karena tugas kita hanya menyampaikan ilmunya Gusti Allah, gak pinter nih arek-arek. Sehingga kalau anak kita belum pinter nggak usah gersulo, nggak usah jadi beban pikiran, santai mawon. Di Tarti itu sebetulnya ada tepuk santrinya. Ben podo tak kasih satu oleh-oleh tepuk santri yang biasa ditepukkan di Banyuwangi. Mbok menawa di sini belum ada tepuknya jajan. Tepuk santrinya gimana? Jadi tepuk-tepuk. Nah, tepuknya tepuk pramuka. Nih, untuk yang PAUD sing besar enggak usah. Tapi enggak apa-apa. Semuanya itu perlu kebahagiaan. Sekarang ini di Indonesia rata-rata masih jadi budak kecerdasan. Lek anak pinter, lek ngelem luar biasa. Kalau anak nggak pinter, susahnya minta ampun.
masih belum paham bahwa kodrat pinter dan tidak itu urusan Gusti Allah. Tugas saya ini berusaha sebaik-baiknya ngoten mawon jajal di tepuk santri. Menurut keyakinan jenengan masing-masing gimana ya? Tepuk santri. Tepuk santrinya Tartil itu kalau di Banyuwangi gini. 4, 4, 3, 4, 2. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua. Jumlah rakaat sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua. Sekarang dibunyikan dulu, tidak usah tepuk dulu ya, pakai mulut ini. Tua gapat. Dan apa? Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua. Yang kedua, yang terakhir, yang keras. Soalnya kalau tidak keras tidak bangun-bangun, soalnya subuh gitu ya. Nanti ya. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua. Jadi biar cepat bangunan. Yuk kita coba pakai mulut ya. Lah itu kan baru kita pakai tangan. Tepuk santri. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua. Pakai tangan sekarang. Salah, masih salah. Awasi kok stres. Materi mulai pagi sampai siang. Sing cuma tak bayangin materi awal cuma ini tadi. Umpama sholatnya ditartil, mau kemarin nyapo. Iya. Belajarnya harus tartil, prakteknya tidak harus tartil. Nah, sholat subuh sampai duha belum selesai. Enggak nguyuk itu. Coba yuk. Tepuk santri. Tua gapat, tua gapat, Tua. Ditulis itu. Saya punya cara menilai anak-anak di TPK jenengan itu semangat atau tidak adalah dari guru. Lek gurunya aras-arasan, pasti anak-anak juga aras-arasan. Jadi ustadz-ustadz itu harus siap gumbungan juga. Untuk apa? Memberikan motivasi kepada anak-anak. Wong pelawak gak lucu juga tidak lucu. Itu aja. Monggo. Cek eman-eman lah, wong gratis. Baik. Tepuk santri. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua. Coba kecilin. Alhamdulillah. Jadi karena ini tadi saya ngobrol-ngobrol bersama Ustadz pengurus P3G Provinsi Bali. Saya biasa omong kabupaten, biasanya karena kalau di sini kan sak kecamatan jadi sana, di sini sak provinsi. Ini pertemuan yang luar biasa, hebat. Di Banyuwangi belum pernah sak provinsi, ya. Satu kabupaten. Karena satu korcam pun sudah banyak. Ya mudah-mudahan perjuangan panjenengan tadi pagi saya ngobrol sama Ustadz Yasin yang berjuang itu ya di Bali ini berjuang betul-betul. Iya bener-bener. Kalau di Banyuwangi podo Islam kabeh. Islam kapis. Nah, cuma saya punya TPK yang lucu di daerah Purworejo di Karetan dulu 30% itu santrinya Hindu. Tambah susah lagi. Enggak susah. Ya. Rata-rata belum mau dimuslimkan sebelum hatam. Tadi Astagfirullah. bahkan sekarang banyak masih ada beberapa yang orang tuanya dan mbah-mbahnya masih dengan kepercayaannya anak sudah ikut ngaji. Ada di sana, enggak di sini tok, juga sudah ada ceritanya. Ada juga. Jadi sebetulnya tadi dibilangin ojo ketok susah duit sajane susah banyak koncone. Sama-sama sulit, tidak ada ngajar TPK itu mudah, tidak ada. Yakin sulit. Ayo coba yang bilang ngajar Quran gampang sinten. Apapun metodenya pasti sulit. Kalau nggak sulit, ada pembelajaran bersama-sama. Karena sulit inilah kita gotong bareng-bareng. Ketika kita bisa kerjasama, insya Allah jadi mudah. Dan besok tadi saya sudah nge-share untuk tagnya apa namanya? Maras Tartili deh. Mungkin itu harus kita benahi. Kayaknya begini, almarhum Ustadz Khairul Anam itu adalah pengarangnya beserta aransemennya juga beliau. Dulu ketika saya minta lagu itu saya datang 4 kali ditolak. Sampai yang terakhir saya dites nyanyi sih. Lek wis bener baru tak kasihkan kepingan CD-nya. Minta letak lagunya enak gak?
iki lek gawe larangan. Saya masih ingat, iku lho tek 3.300.000. Ini saya seperti itu, kalau nggak 3 juta, 300. Ini nggak pernah khusus untuk TPK saya sendiri, sehingga dulu wisuda itu yang ada lagunya cuma di Bagul Sodrul Anam itu. Akhirnya karena saya teguh sampai 4 kali, 5 kalinya saya dites dikasih aransemen musiknya, akhirnya bobol sampai kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi beliau. Amin. Jadi dijajah itu di share grup dulu. Jadi jenengan ada grupnya nih. Ada Di nggih. share aja dah saya tulis semua Nggih. beberapa lagu. Nggih, Nanti nggih. kita nyanyi bersama. Nyanyi. Nggih. Pokoknya aja enggak bisa. Nyanyi. Makanya nanti sudah desa kita belajar bareng-bareng. Setelah itu kita ngobrolkan berbagi tentang administrasi di Banyuwangi. Kalau sudah ada, ya alhamdulillah. Kalau belum kita tambah sulam. Terutama tentang ujian Mahir Ali untuk mendapatkan syahadah. Di sini sudah ada ujian bersama, Jay. Nggih. Ada setiap tahun. Oh masih vakum. Oh ujiannya kena corona juga. Ya. Sama di share. Jadi baca di sini. Monggo musiknya bisa dimulai. Teng tong teng. Neneng. Ulangi. Ini dari tengah-tengah nih. Bablas. Nah, yuk. Kita adili kebanggaan kita, jasamu tak akan kulupakan, mencetak muslimin muslimat sejati demi tegaknya agama ini. Kepada Allah kita bertakwa serta mencintai Rasulnya. Kepada ulama kita akan setia sebagai pewaris para nabi. Dengan dasar Pancasila berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah meridhoinya atas segala jeripaya mereka. Hai kawan-kawan, kuatkanlah iman melalui kitab tertili. Jasa guru jangan dilupakan sampai akhir hayatmu nanti. Ini belum pernah ya berarti. Nggih. Iya, alon-alon. Enggak bisa. Kita adili kebanggaan kita, jasamu tak akan kulupakan, mencetak muslimin muslimat sejati demi tegaknya agama ini. Kepada Allah kita bertakwa serta mencintai Rasulnya. Kepada ulama kita akan setia sebagai pewaris para nabi. Dengan dasar Pancasila berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah meridhoinya atas segala jeripaya mereka. Hai kawan-kawan, kuatkanlah iman melalui kitab tertili. Jasa guru jangan dilupakan sampai akhir hayatmu nanti. Nanti lagu ini bagusnya suara jenengan, saya masih serak. Sebetulnya nantinya di depan, sebetulnya aslinya sampai nanti akhir hayatmu aslinya itu. Cuma sekarang hampir semuanya berubah, nantinya di belakang, enak di belakang. Mudah-mudahan boleh ya. Boleh. Boleh. Sudah terima kasih. Berarti main. Jadi akhir hayatmu nanti sudah boleh, beliau sudah koordinasi dulu. Jadi ustaz-ustaz yang kami hormati, untuk
jenjang pendidikan yang ada di Tartini itu memang diupayakan setiap TPQ ini bisa mengikuti wisuda. Diupayakan untuk apa? Satu syiar, yang kedua PD-nya Ustadz Usada untuk memberangkatnya putra putrinya ini untuk berani ujian. Kalau ujian bersama yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, ini diumumkan dulu oleh pusat, diumumkan bahwasanya akan diadakan ujian bersama tanggal ini misalnya. Terus kemudian masing-masing TPQ yang merasa santrinya ini siap untuk ujian mendaftarkan ke korcam masing-masing. Karena ini kita tidak ada korcam, adanya pusat, langsung mendaftarkan ke pusat. Nama-nama tersebut ini nanti pertama kalau di sana akan diuji dengan ujian praktek dulu. Karena pokok dari lulus tidaknya seorang santri untuk mengikuti ujian selanjutnya, yakni ujian tulis, ini harus lulus Al-Quran dan bisa bacaan sholat. Dua itu kalau sudah lulus, yang lainnya nanti bisa ngikut. Kurang baik nanti bisa diher. Yang uji di sana khusus untuk Quran adalah beliau Ustadz Fadil bersama Ustadz Abdul Razak. Dua orang ini sekabupaten Banyuwangi ya dua ini. Jadi saya percaya kalau beliau sangat tangguh sekali. Pada setiap tahun ini yang ujian kemarin 499. Tahun lalu pas waktu corona malah banyak, hampir 600 santri sekabupaten Banyuwangi. Yang uji praktek beliau berdua. Dah gini keselin. Mulai yang dulu pernah mulai pagi sampai malam. Karena per kecamatan datang ratusan dari sana. Tesnya satu. Bagi yang sudah lolos nanti didaftarkan untuk dicetakkan wisuda syahadah. Kemudian kalau sudah lolos ini baru bisa mendapatkan kartu untuk ujian tulis. Jadi nanti kalau yang ada di sini dulu bagaimana? Nah, jadi nanti kami soal ujian. Ini bareng-bareng. Soal ujian dari siapa? Dari kita. Apa mau yang tulisnya? Tajwid, fikih, tauhid, dan tarikh. Sama nih, Pak. Sama. Warib. Surat-surat pendek masuk di mana? Praktek. Kalau tak cerita sedikit untuk motong. Teori ujian Al-Quran. Karena ujian Al-Quran itu hanya di dua orang, saya dengan Ustadz Razak. Kalau nggak lulus Al-Quran ya nggak lulus. Sehingga tidak dapat syahadah atas nama metode Tartini. Solusi bagi anak-anak yang sudah usia lanjut, sudah kelas 6, sudah kelas 3, nanti kalau nggak sudah malah Usia lanjut. Nama ibu? Usia lanjut. Karena nggak usia lanjut di TPQ, lanjut SMP. Kalau nggak diikutkan sudah malah mutu. Nah itu kita serahkan ke lembaga. Jadi istilahnya bukan syahadah tapi piagam. Yang stempel lembaga, bukan pusat. Karena kalau pusat, mohon maaf, di Banyuwangi sudah dipertaruhkan seadanya itu. Nanti masuk ke pondok yang lain, diketek teko Tartini lulus tiba-tiba kayak gini bacaannya. Nah, itu yang kita jaga. Sehingga di sana ketat betul seperti itu. Teori ini gampang, Ustaz. Saya 700 santri itu kiai, kulon itu kalau Ustaz Razak ayatnya sama. Sama saya. Ya semua 700 anak tak kasih ayat itu sampai ini. Saya dengan Ustaz Razak. Tapi ini dirahasiakan. Santri nggak tahu yang lain, guru juga tidak tahu. Misalnya, tahun ini materinya adalah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Semua anak baca itu. Masuk ke dalam satu ruangan, yang lain nggak tahu. Saya sama Ustaz Razak cuma fokus mencari kesalahan. Mencari kesalahan. 1 sampai 10 ayat itu berapa kali dia salah? Nah, kalau kesalahan panjangnya, makhrajnya, dengungnya bermasalah, berarti nilainya 100 menjadi habis, dikurangi dari kesalahan. Sehingga alhamdulillah tipis. Setelah nggak lulus kita konfirmasi ke gurunya. Iki ya tak sih nggak lancar. Mungkin pas. Karena memang caranya seperti itu. Semua anak baca kalimat yang sama, yang ini mampu, yang ini tidak mampu. Berarti kan masalah.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah nanti kalau memang Ustaz Dadah dari sini atau pengurus dari kaki ini ingin tahu soalnya, kita bisa tukar, kita kirimkan filenya lewat HP lah, nanti bisa koreksi. Oh kegampangan, jangan rubah sih sulit-sulit gitu. Karena setiap tahun kita berubah soal, tapi tidak jauh dari situ, semuanya ada di buku penyerta itu, dari situ, kecuali tarikh. Tarikh itu karena materi masih sedikit, jadi banyak yang di luar konteks, tapi yang kira-kira anak-anak sudah tahu, kira-kira seperti itu. Terus kemudian untuk saya penerbitannya juga sudah dari ya, alhamdulillah, berarti sebenarnya sudah sama nih. Cuman yang kami menyampaikan rasa salut itu kenaikan jilid itu yang uji dari pusat. Berarti kan luar biasa ini. Kalau di sana kenaikan jilid hanya melatih anak-anak berani tukar antar TPG. Itu pun sudah lumayan. Karena menghadapi orang lain yang dianggap ini lebih angker dari gurunya, ini langsung drop anak-anak ini. Jadi saya pernah dapat cerita dari pas tadi disampaikan Kak Haimsat tadi, langsung saya ingat sama Kang Joko, Kang Sakur itu pernah cerita sama saya. Kang Im, saya itu pernah nunggoi ngaji kan saya nggak roh sing diwaca kok moro-moro marah bismillah jawabannya ular. Apa terus nayate tiba alif lam ra lek maca ular. Itu kan sama Kang Joko dulu cerita. Tak lihat juga ketok tarumane kok ular wis maca. Coba lanjutannya dulu. Ternyata itu alif lam ular. Itu ceritanya Kang Joko. Ini yang masih saya ingat dari beliau adalah cerita itu, cerita ular itu. Alif lam ra baca. Terus kemudian kita lagi apa tadi semua tadi? Kalau untuk dari masing-masing TPG panjenengan punya buku induk. Santri yang daftar sejak dulu punya. Ada nih? Ada. Diisi. Pas aja tentunya menang tidak punya. Yang belum punya minimal jenengan punya buku biasa saja, jenengan catat para santri-santrinya. Kalau tadi pengen di Fatihah enak. Pokok sing ono buku ada dalam buku ini Al-Fatihah. Minimal itu. Jadi setiap santri sehingga jenengan ingat, saya pernah punya santri ini mulai dari awal sampai akhir. Ya memang kekurangan di kelompok kita ya rata-rata di jamaah umat Islam itu di administrasi yang lemah. Tapi kalau amalan yang luar biasa, administrasinya yang kurang. Jadi coba untuk ke depan yang akan datang, mulai hari ini yang belum punya buku induk mulai dicatat, anak-anaknya dipoto semua, dicetak, ditempel. Ini namanya siapa, anaknya siapa, tanggalnya berapa. Kemudian kalau punya HP, nomor HP orang tuanya catat. Insya Allah itu bermanfaat di kemudian hari. Halo? Punya kakak? Sudah dulu? Masih Iya, biasanya gitu daftarnya pakai kakak. Oke, siap. Untuk nanti buku hidup dan sebagainya kita kirim file mawon, Jeng. Tadi sebenarnya saya bawa di laptop, tapi laptopnya katut di mobil, bawa ke hotel lagi. Dibawa sama emasnya. Tadi saya bawa sebetulnya mau saya kasihkan, ternyata kan sekarang sudah canggih, kita kirim via WA mawon. Jadi intinya begini, untuk TPG metode Tartili kita santai mawon tapi serius. Karena apa? Dulu sering sekali kita itu mendapat ejekan dari kelompok-kelompok atau metode. Sebetulnya metode sama semua, sama sulitnya. Cuma kadang-kadang kita terlalu tidak sombong, terlalu rendah hati, diloknya meneng. Padahal kalau kita sama-sama kita hasilnya, outputnya kayaknya juga luar biasa Tartili itu bagi yang sungguh. Karena setiap metode pasti ada yang sukses dan tidak sukses. Tidak mungkin pinter semua, tidak mungkin kurang semua. Pokoknya intinya ayo kita kerja bareng-bareng. Kalau ada permasalahan, kesulitan, segera konsultasi. Tidak usah terlalu membebani hati kita. Tidak bisa jadi beno. Yang penting kita ngajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa doa setiap malam
minimal dibacakan Fatihah, insya Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tidak usah panjang-panjang, udah capek. Nanti untuk contohnya kita kirimkan saja, bisa di-share atau untuk perbandingan. Mungkin dengan juga punya program yang bagus, bisa dikirim ke Banyuwangi. Saya kira itu tidak perlu ada pertanyaan deh. Sudah sore, waktu sana dari panjang. Itu saja untuk lagu-lagu kalau ingin nanti kita kirimkan, direkam nanti. Ya udah ini. Anak-anak aja direkam lagunya, nanti kirimkan ke grup supaya jenengan juga nyanyi-nyanyi. Kayaknya tidak pernah nyanyi. Enggak. Ngaji terus anaknya mesti. Gampang nanti sudah ada bisa direkam dikirimkan lagi nanti lewat Ustaz Yasin. Ngaten nggih, mudah-mudahan ada pertanyaan dan semuanya mulai awal sampai akhir yang baik kita gunakan, yang tidak baik yang kita tinggalkan, mudah-mudahan yang kita kerjakan mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah yang berbahagia, terima kasih kepada Gus Muhammad Zainul Fadli, terima kasih Bapak Ustadz Imron, terima kasih Gus Yasin dan segenap jajaran pengurus P3P. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Abdul Baik Khalil. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi berdoa, wabarakatuh. saya sebenarnya ada permintaan. Permintaan. Di materi ini bagaimana seandainya disusun per jilid. Ya, artinya seperti jilid 1 ini semuanya, ini bukunya sudah bisa menyesuaikan termasuk surat-surat pendek yang ada di dalamnya itu. Karena kalau tidak begitu, anak harus beli juz amma. Karena di sini kan hanya Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat kan hanya begitu saja. Hakikat suratnya kan tidak ditulis di sini. Nah, bagaimana kalau disusun per jilid sesuai dengan apa yang ada ini sudah. Jadi yang pertama bahwanya suratul Fatihah, ya ditulis suratul Fatihah dan seterusnya sampai yang terakhir untuk jilid 1. Kemudian jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya. Sudah ada. Ini mudah-mudahan permintaan ini menjadi renungan dan dapat dilaksanakan. Kan sudah ada. Sudah ada yang Alhamdulillah warna Yai, sekarang ada revisi dan itu yang dilakukan. Baca-baca. Masih OTW. Oh, masih OTW. Terima kasih. Sudah disusun jilid 1, nggak perlu double seperti ini. Jilid 2 ngoten, targetnya nanti sudah menjadi 1 dengan jilid itu. Jadi kalau masih seperti ini kan anak-anak harus beli juz amma, karena di sini tidak ada surah Al-Bayyinah, hanya surah Al-Bayyinah saja. Hakikat suratnya apa? Tidak ada di sini. Tapi karena sudah tadi katanya sudah OTW ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan barokah. Amin. Ridhollahi wa ridhai hajatina min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila talamidina wa talamidatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tadi dikatakan kalau bisa anak-anak itu di-Fatihah tiap malam, paling tidak kita berdoa, Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina
sudah masuk di situ walaupun tidak disebut namanya. Mungkin kalau disebut namanya Kebanyakan. terlalu banyak. Dengan watalamirina walaupun 1000 murid kita masuk di situ. Iya. Nah, tapi kalau memang bisa disebutkan satu persatu ya lebih baik. Kelamaan. Nah, ya makanya. Jadi kalau bisa kita berdoa begitu setiap harinya. Jadi untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, kemudian untuk murid-murid kita baik laki-laki maupun perempuan. Min ahlil ilmi wa ahli khair. Ya, mudah-mudahan semuanya termasuk ahli ilmi dan ahli khair dan seterusnya. Amin. Insya Allah dengan begitu semua murid kita sudah masuk di doa kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tamdina biha jami'a hajat wa tadhirna biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tubaddiluna biha as-saraya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم واستغفر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الجهل والسوء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Mari bersama Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi